Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Ini pagi-pagi hari kedua saya punya cafe lat robot. Nah, ya tepatnya membongkar cafe lat robot. Kemarin saya pakai percobaan pertama kali pakai El Salvador, si single origin dari Starbucks yang enak. Kemarin itu adalah percobaan pertama kali sama sekali, ya udah giling biasa menggunakan gilingan Aeropress atau Stareso mirip saya. Bang roti lewat. Ya biasa menggunakan gilingan Stareso mirip saya. Lalu kemarin di 17 gram kalau nggak salah. Lalu ya udah dipres gitu aja. Lalu saya lihat beberapa komen, enggak, saya posting di community, terus beberapa komen ada yang bilang kenapa kurang maksimal ya. Nah, saya juga nggak tahu maksimalnya ada di mana, karena ini memang benar-benar saya baru ngeraba-raba banget nih secara settingan, secara apa. Jadi saya butuh kopi yang memang mendukung untuk itu, karena kalau pakai El Salvador sayang banget kalau saya eksplorasi misalkan ya, mahal banget itu kopinya. El Salvador ini nih yang ini El Salvador, sayang banget nih kalau saya pakai buat eksplorasi, mahal banget kopinya, dia 180 per 250 gram. Jadi itu memang untuk udah sebuah kepastian aja saya minum pakai ya, kopi hitamnya Mocha Pot atau kopi hitamnya Aeropress, atau saya mau iseng pakai Stareso Mirage. Jadi itu buat di situ aja, sayang ya. Saya nggak, tapi juga nggak dieksplor dengan kopi ini nih, house blendnya si Genesis. Kemarin sore hampir saya bikin, pas dibuka ya udah nggak usah dibahas, saya nggak mau bahas. Biarkan aja nanti yang udah mendapatkan bisa menikmatinya. Akhirnya saya pakai ini nih, saya menunggu si kemarin sih saya pesannya Quintinos, cuma si Quintinos ternyata weekend libur, jadi saya pakai salah satu blend idola saya juga semenjak dia berada di daerah Cipete, yaitu ini Tuku Tetangga ya, salah satu blend idola saya, Tuku Tetangga dan Cipete Blend. Nah, saya pesen apa? Nah, ini unik, tapi saya ini pesannya bukan Tetangga Blend, saya pesannya Cipete Blend. Pasti menarik sekali kalau dibikin espresso. Dia tuh agak-agak manis, fruity tapi less acid, pasti delicioso mafioso. Kita akan coba ini, jujur aja nih percobaan kedua saya. Jadi sebelumnya saya gitu sih kalau membongkar sebuah alat, pakai keluguan pertama dulu kayak kemarin pakai Starbucks itu, lugu banget ya pokoknya, nggak pakai eksplorasi dulu. Lalu mungkin ketika nanti saya percobaan kedua ini nggak menghasilkan gimana-gimana banget, mungkin saya akan pakai eksplorasi tapi nggak perlu saya videokan. Nanti kalau udah nemu settingan yang pas banget baru akan saya kasih tahu. Nah gitu biasanya sih, sama halnya kayak si, sebentar saya nyari gunting dulu ya. Sama halnya kejadian sama Fellow atau Stareso Mirage, itu eksplorasi saya lumayan bombastis, beberapa saya videoin beberapa enggak, tapi ketika nemu settingan yang dahsyat baru saya videoin. Itu mungkin akan terjadi di sini.
saya nggak tahu settingan saya dengan orang lain pasti saya nggak tahu lah, berbeda pasti ya. Kita lihat aja, kalau misalkan sama ya pasti gampang banget kan bikinnya. Ini Cipetek blend, kita akan menggilingnya. Mantap sih asli Cipetek blend. Sekalian saya ngasih tahu, Cipetek blend ini salah satu blend yang kalau dibuka, kalau kata trip makan-makan, wanginya itu menyebar ke seluruh dunia. Ini enak banget asli, wanginya super delicious. Kalau tetangga blend kecenderungannya earthy dan coklat, ketika dibikin kopi susu itu juga kan enak banget. Jadi kalau saya memang nyari kopi susu put yang dijual di sana, dia punya karakter house blendnya yang enak banget. Jadi kalau misalkan simply pakai robusta itu bukan saya banget, atau simply yang robustanya 80 20 nya arabica itu juga nggak banget buat saya. Jadi tuku tetangga ini sekilas aja, selain dia harganya murah, tapi dia tetap menjaga blendnya supaya orang-orang yang biasa ke Starbucks atau ke kedai-kedai kopi mahal masih bisa menerima tuku itu. Oke, kita akan buka aja. Saya jadi deg-degan nih, percobaan kedua, takutnya gagal nanti bilang netizen, biasa lu pakai kopi kapal kuda. Sedih kan. Nah, oke. Sekalian saya kayaknya nggak pernah ngebahas khusus Cipetek blend ya. Kita lihat ya. Gini. Saya timbang dulu. Saya akan set di 18 gram. Kemarin kan 17 gram. Saya akan set di 18 gram. Si 18 gram itu gramasi idola saya buat espresso. Terserah sih orang lain mau berapa gram, kalau saya tetap 8%. Kemarin tuh 17 gram sengaja karena banyak orang yang pakai 17 gram. Nah, saya kasih tahu sesuatu ya. Saya kasih tahu sesuatu. Lihat deh, ini dua blend yang berbeda. Setahu saya aromanya enak. Setahu saya dia pakai blendnya Ciwidey yang arum manis ya, atau gulali. Lalu dia pakai apa lagi gitu, saya udah lupa banget. Pakai Flores kalau nggak salah, atau pakai yang mana. Enak. Nah, kalian kebayangkan sekelas tuku yang hitungannya baru 2014-an, 2015 dia membuka ke kopi-kopian. Walaupun sebenarnya tuku itu punya Tuts, yang di Tuts itu ada menu kopi juga. Jadi saya sebelum ke tuku, saya biasa nongkrong di Tuts. Tuts itu yang punya mamanya Tio itu yang punya tuku. Di sana tuh udah hampir tiap sore atau makan siang ke Tuts, karena Tuts makannya enak banget. Sore nongkrong ngopi gitu. Jadi karena mungkin kopinya juga enak. Jadi sebenarnya beberapa kopi basic yang ada di tuku itu sebenarnya sebelumnya udah ada di Tuts. Nah gitu. Nah, jadi anggap aja si tuku itu sebenarnya baru 2014-2015 mulainya. Lalu dia roastingnya kayak gini. Sementara ini sedikit memang agak nggak adil sih, saya nggak adil ya. Tapi memang ini pelajaran buat roster yang memang suka mengklaim grade 1. Genesis House Blend pakai grade A, grade 1, pakai Gayo dan kopi Jawa. Saya mau review si kopi ini dengan si kopi Genesis ini dengan si Kaplat Robot. Ketika dibuka, nggak banget ya. Roastingannya belang bonteng, beannya tuh geradakan, lumayan parah menurut saya. Dan dia faktanya adalah dia udah bergerak dari 1967an kalau nggak salah si Genesis ini. Dulunya dia memang sebagai produsen kopi, bukan sebagai roaster. Jadi dia produsen kopi yang menampung berbagai jenis kopi lalu disebarkan ke luar negeri atau ke seluruh Indonesia. Dan kalau bicara tentang kurasi, harusnya dia udah canggih banget karena bergerak dari 1967an. Harusnya secara kurasi, secara kualitas bean harusnya dia paham banget. Tapi
khusus house blend ini menurut saya nggak banget beannya dan roastingannya. Sementara Tuku yang baru 2014an aja dia udah paham tentang kopi yang bagus tuh kayak gimana, lalu paham tentang kualitas roasting kayak gimana. Dua blend tapi rata, lihat deh. Tapi kalau kalian siapapun yang mendapatkan Genesis, kalian buka geradakan pak, nggak ada masalah post blend atau pre blend, nggak ada masalah. Yang masalah itu udah di rosternya. Mau lihat si Workas 7 blend rata, 7 blend loh, 7 kopi jadi satu, 3 kopi jadi satu, kayak si Mapiole 3 kopi rata. Nggak ini sih, nggak masuk akal. Oke deh, daripada banyak cocok, kita akan bikin. Soalnya kesel saya kalau beli bean terus pas dibuka bikin kecewa, suka inilah. Oh ya, tunggu. Nah, ini karena percobaan kedua saya baru ini cara bukanya gimana ya gitu. Awalnya kan attach gini nih, ternyata didorong. Ini jadi bisa dilepas si bagian ini ya. Oke, kita akan katanya bisa di preheat atau nggak di preheat. Saya iseng preheat ya. Oke, saya iseng preheat dulu ya. Sambil iseng nunggu air panas, ya saya giling dulu. Saya gilingannya di 2/4. Jadi sekalian lagi nih saya kasih tahu, sebenarnya si gilingan ini buat yang gilingan apa adanya ini, mungkin kalau gilingan yang udah canggih banget, per kliknya itu sangat detail banget kan. Kalau kalian lihat angkanya itu bahkan kayak sentimeteran gitu, kayak penggaris. Tapi kalau ini murahan, jadi kayak 2,5 loncat ke 2,5 langsung ke 3. Padahal in between ini kalian bisa giling kopi juga, in between 2,5 ini bisa giling, jadi bisa menghasilkan ukuran kopi yang berbeda lagi ya. Ilmu baru, nggak tahu saya orang lain udah melakukan itu apa belum. Saya preheat dulu sebentar ya. Oke. Walaupun katanya preheat ini juga nggak gitu penting kok, nggak perlu juga, nggak apa-apa. Memang saya iseng aja. Ini aromanya enak banget si Ciputat. Saya nggak punya ini ya, mat, sorry ya. Udahlah, emang saya nggak buka kedai kopi kok. Saya maunya ngopi gini aja, santai. Semoga kita semua masih bisa menikmati kopi. Oke, saya rataan. Kita ratain, udah rata. Lalu saya sedikit tem. Oke, udah cukup temnya. Nah, lalu kita taruh. Sip. Lalu kita kasih air. Kalau kemarin saya kasih airnya di 60, kali ini saya iseng di 70 ya. Dikit. Sip. 71. Oke, kita akan press bersama. Semoga hasilnya yang kedua kali ini memberikan kepuasan tersendiri bagi saya. Kita akan tanpa basa-basi.
This is perfecto mafioso, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sangat tebal sekali, super tebal kremanya. Kita akan foto dulu. Oke. Lumayan juga ya hasilnya. Oke, kita akan cicipin. Tebalnya segini. Aduh, sorry, handphone mahal nih, masa jatuh. Menggunakan Cipetek Blend seperti ini hasilnya. Oke, kita pinggirkan dulu, lalu kita taruh di sini biar jauhan aja dah. Ini Cipetek Blend hasilnya, ini tebal banget. Sip. Percobaan pertama, percobaan kedua hasilnya cukup memuaskan. Tebal, super tebal banget, mantap banget. Saya foto dulu deh, nampak menarik sekali ya. Dia si Om taruh di situ. Iya, tapi kan aku lagi mau ngomong sesuatu. Pisang goreng udah datang. Jadi saya cicipin. Delicioso mafioso, diminum sekali teguk masih ada kremanya, masih tebal banget. Mantep, saya suka dengan alat ini. Aromanya dan rasanya sangat seger banget karena saya pakai si Cipetek Blend. Mantep, si rasanya seger. Less acid, ada acidnya tapi lebih ke fruity acidnya kalau saya. Enak, saya puas di so far somehow. Dengan alat ini dua kali brew cukup memuaskan. Jadi ini adalah buat saya so far gramasi dan air serta gilingan yang pas. Kemarin pakai El Salvador, pakai single origin, kremanya kurang klik. Lalu saya pakai air 60, gilingannya juga kayaknya terlalu kasar karena buat si Staraso Mirage itu kalau terlalu halus juga biasa ngambil keluar, merejet. Oke. Bicara tentang ini layak dibeli atau enggak, untuk brew kedua ya masih setengah-setengah lah. Tapi buat saya ini udah cukup memuaskan di brew kedua. Brew ketiga entah kayak gimana, dengan kopi-kopi lainnya tentunya masih akan terus di explore, dan saya bombardir dengan berbagai jenis kopi, house blend, dan sebisa mungkin sih saya maunya house blend yang memang diperuntukkan untuk espresso. Jadi saya nggak akan explore sementara di single origin seperti yang saya lakukan di El Salvador. Saya kayaknya harus menggunakan blend memang dikhususkan untuk espresso. Salah satunya misalkan si Cipetek Blend, atau nantinya akan ada Quintinos. Saya akan coba dengan Quintinos, dan tentunya dengan blend lain yang punya karakter lebih ke medium dark aja, pasti akan memberikan krema yang lebih tebal lagi, lebih stick lagi, lebih pekat lagi, lebih enak dibikin espresso ataupun dibikin kopi susu. Nah, saya nanti akan coba bikin kopi susu seperti apa rasanya Cipetek Blend ini dengan si cafe latte. Kalau ada waktu akan saya videokan nanti siang, karena ini udah menjelang jam 8 kayaknya ya, udah mulai terang. Menyenangkan sekali. Memberikan tekstur krema di atas yang lebih tebal, lebih lembut rasanya, dan di bawah memberikan kesegaran rasa si dari Cipetek Blend. Segar banget, fruity dan manis si ininya, aromanya. Jadi bukan manis kopinya, tapi aromanya tuh sangat manis banget.
Cukup ya. Apa lagi ya, cukup semuanya lah, cukup semuanya ya. Cukup. Menyenangkan. Saya akan pisang goreng udah datang, dengan pisang goreng espresso dengan pisang goreng udah cobain ya. Enak banget. Enak banget. Lalu kalau orang Itali minum espresso one shot 30 ml blek, dan kalau saya menikmati karena espresso itu memang kalau di Itali diperuntukkan buat bus pagi-pagi. Kalau kalian mau kerja misalkan jalan ketemu kedai kopi one shot habis itu kerja. Kalau saya ini pagi-pagi kayak gini menikmati santainya weekend. Oke lah. Daripada bercincong-cincong aja lah. Kalau mau lebih jelasnya di kolom deskripsi saya pakai kopi toko dan belinya di mana, silahkan diklik linknya. Lalu saya pakai gilingan apa, ada di saya pakai Vema, diklik juga di kolom deskripsi. Lalu pakai Cafe Lat Robot ini juga bisa diklik di kolom deskripsi langsung aja kalau mau beli. Tapi buat saya nih, mau closing lama banget ya. Buat saya ini masih 50-50, jadi layak atau enggak saya belum bisa memutuskan buat kalian semua. Tapi buat saya pribadi dengan house blend dan memberikan ketebalan rasa yang mantap di kremanya, buat saya ini so far, buat saya pribadi ya, ingat ya, ini layak beli. Tapi tenang, masih ada sesi-sesi berikutnya dengan beberapa kopi, kita lihat ya. Saya nggak tahu apakah ini sudah maksimal di saya atau enggak, kita akan lihat ke berikutnya ya. Kami ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya, menikmati pagi hari. Dengan espresso dan pisang goreng. Ciao teman-teman, semangat ngopi semuanya.